Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada masih pada pembahasan tentang adab seorang penuntut ilmu. Adab yang keempat yaitu ayyubakkira bisama'il hadits wala yuhmil al-ishtighal bihi wa bi ulumihi wan nadhara fi isnadihi wa rijalihi wa ma'anihi wa ahkamihi wa fawaidihi wa lughatihi wa tawarikhihi. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu bersegera untuk memberikan perhatian pada sama'il hadis, mendengarkan hadis. Yani di zaman dahulu sama'ul hadis maksudnya adalah ketika seorang syekh menyampaikan apa yang beliau miliki dari hadis-hadis. Ya, kita berbicara di zaman di mana Al-Bukhari dan Muslim dan Abu Dawud dan Tirmidzi dan An-Nasa'i, Ibnu Majah dan seterusnya belum mengompilasi hadis di dalam kitab-kitab hadis. Maka hadis-hadis ditransmisikan, disampaikan dalam majelis yang kita sebut di sini sama'ul hadis, di mana seorang syekh, seorang perawi, ya, syekhnya yakni perawi, beliau salah satu perawi dari hadis tersebut, menyampaikan hadis tersebut kepada murid-muridnya. Murid-muridnya itulah yang akan menjadi perawi berikutnya. Jadi hubungan antara perawi yang satu dengan perawi yang lain dalam suatu sanad hadis itu adalah hubungan guru dan murid. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu itu memberikan perhatian yang besar pada majelis sama'ul hadis, wala yuhmilal ishtighala bihi wa bi ulumihi, dan jangan sampai dia meremehkan mempelajari hadis dan mempelajari ilmu hadis. Wan nadhara fi isnadihi, jangan sampai meremehkan yakni belajar sanadnya. Wa rijalihi, perawi-perawinya. Wa ma'anihi, makna-makna hadis. Wa ahkamihi, hukum-hukum hadis. Wa fawaidihi, faidah-faidah yang ada pada hadis. Wa lughatihi, ya, bahasa dan yakni kata, ini merupakan satu bidang tersendiri dalam ilmu hadis, yakni gharibul hadis. Kata-kata yang itu bisa jadi tidak familiar sehingga butuh untuk dijelaskan, disyarah apa maknanya. Wa tawarikhihi, dan tarikh dari hadis-hadis tersebut. Baik, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hadis. Para ulama mendefinisikan hadis yakni sebagai kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifah. Setiap apa yang disandarkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat. Kalau kita mendefinisikan hadis dalam konteks ilmu hadis, maka ada 4 komponen tersebut: perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat. Tapi kalau kita berbicara dalam konteks fikih, usulul fiqh, maka biasanya yang disebutkan cuma 3, yaitu perkataan, perbuatan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa sifat tidak disebutkan? Apa yang dimaksud dengan sifat? Sifat maksudnya adalah sifat, ada 2, sifat khalqiyah wa sifat khuluqiyah. Sifat yakni karakteristik fisik dari Nabi Muhammad SAW dan karakteristik akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Jadi sifat tersebut mencakup 2 makna ini. Karakteristik fisik Nabi Muhammad SAW, contohnya misalkan bagaimana, ya, tinggi badan beliau, bagaimana warna kulit beliau, bagaimana rambut beliau, bagaimana, ya, wajah beliau, bagaimana cara berjalan beliau. Ini adalah karakteristik fisik Nabi Muhammad SAW.
Yang ini biasanya kita gunakan istilah Syama'il Muhammadiyah, ya, karakteristik dari Nabi Muhammad SAW. Demikian pula sifat akhlak, ini juga masuk di Syama'il Muhammadiyah, yakni sifat akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau ketika bermuamalah dengan para sahabat, ketika bermuamalah dengan para istri beliau, Ummahatul Mukminin. Bagaimana beliau ketika bermuamalah dengan para sahabat yang masih kecil, anak-anak kecil. Maka ini dijelaskan di sifat akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, karena perhatian ulama hadis itu mencakup seluruh aspek dari Nabi Muhammad SAW tidak terkecuali, maka semuanya disebutkan. 4 komponen tadi. Perkataan Nabi Muhammad SAW itu disebut hadis. Perbuatan Nabi Muhammad SAW, jadi ketika ada seorang sahabat tidak menyampaikan perkataan Nabi, tapi menyampaikan perbuatan Nabi SAW, maka ini juga hadis. Demikian pula persetujuan Nabi Muhammad SAW, yakni ketika misalkan disebutkan bahwa ada sahabat yang melakukan ini dan itu di hadapan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW tidak mengkritisinya, maka ini berarti Nabi Muhammad SAW tidak mempermasalahkan hal tersebut, hukumnya boleh. Seperti misalkan contoh yang masyhur adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu makan dhab di hadapan Nabi Muhammad SAW di meja di mana di situ mereka duduk bersama, yakni Khalid bin Walid dan Nabi Muhammad SAW. Maka ini persetujuan Nabi Muhammad SAW. Dan sifat sebagaimana yang telah kita sebutkan. Ini seluruh aspek tentang Nabi Muhammad SAW. Ini adalah cakupan perhatian dari para ulama hadis. Makanya mereka memasukkan semua. Jadi kalau kita melihat definisi hadis pada kitab-kitab hadis disebutkan 4 unsur ini. Tapi kalau kita melihat definisi hadis pada ilmu usul fiqh misalkan, maka cuma disebutkan 3 yang pertama, sifat tidak disebutkan. Kenapa? Karena perhatiannya para ulama usul fikih itu adalah untuk mengekstrak hukum dari dalil, mengekstrak hukum dari hadis. Dari perkataan Nabi Muhammad SAW kita bisa mengekstrak hukum. Apakah ini halal atau haram? Apakah ini diperintahkan oleh Nabi SAW atau dilarang? Ya. Dari perbuatan Nabi Muhammad SAW kita juga bisa mengekstrak hukum. Kalau itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu menunjukkan, yakni antara itu mubah atau itu sesuatu yang disunnahkan, yakni atau bahkan disyariatkan, wajib bagi kita untuk mengikuti perbuatan Nabi Muhammad SAW. Seperti dalam masalah solat, sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Jadi dari perbuatan Nabi Muhammad SAW bisa kita ambil hukum, ya. Seperti contohnya misalkan bagaimana perbuatan beliau SAW dalam yakni manasik haji, yakni tata cara manasik haji kita ambil dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Kemudian persetujuan Nabi Muhammad SAW kita bisa juga mengekstrak hukum. Kita mengetahui hukum halalnya dhab dari persetujuan Nabi Muhammad SAW tersebut. Kemudian, tapi kalau dari sifat, karakteristik fisik dan karakteristik akhlak dari Nabi Muhammad SAW, kita tidak bisa mengambil hukum halal haram dari situ. Oleh karena itu para ulama usul fiqh itu tidak memasukkan komponen yang keempat ini dalam definisi hadis. Jadi kalau kita membaca definisi hadis yang berbeda antara satu kitab dengan kitab yang lain, maka itu bukan berarti salah satunya salah. Bukan berarti salah satunya salah, atau bukan berarti ini kontradiksi atau penulisnya kurang, begitu ya. Ulama penulisnya itu kurang mencantumkan dan seterusnya. Bukan demikian. Akan tapi setiap bidang ilmu memiliki tujuannya masing-masing. Setiap bidang ilmu memiliki tujuannya masing-masing. Seperti misalkan, yakni kata khobar dalam bidang ilmu yang berbeda, maknanya berbeda-beda. Khobar dalam ilmu hadis maknanya hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat dari sahabat, riwayat dari tabi'in, ini namanya khobar semua. Tapi khobar dalam ilmu nahwu apa? Unsur yang kedua dari jumlah ismiyah, mubtada sama khobar, betul tidak? Khobar dalam ilmu balaghah, khobar maknanya adalah kalimat yang bisa kita nilai benar salahnya. yakni statement yang kita bisa ada nilai benar atau salah. Contohnya misalkan yakni matahari terbit dari utara misalnya gitu ya.
Maka ini bisa kita nilai benar atau salahnya. Akan tapi kalau misalkan perkataan yakni kalimat tanya, siapa nama antum? Enggak bisa kita sebut ini kalimat benar atau salah. Ya, jawabannya yang kita bisa nilai benar atau salah. Betul tidak? Tapi kalimat pertanyaan tidak. Kalimat perintah misalkan, yakni duduk. Ya, perintahnya sendiri bisa kita nilai tepat atau tidak tepat. Tapi kalau perintah ini sendiri mengandung nilai benar atau nilai salah, tidak kita bisa nilai demikian. Makanya ini namanya kalimat yang seperti ini namanya insya, yang tidak bisa kita nilai benar salahnya. Adapun yang bisa kita nilai benar salahnya, ini maknanya khobar. Jadi kata khobar, istilah khobar di 3 bidang ilmu ini maknanya berbeda-beda dengan makna yang jauh sekali. Khobar dalam ilmu hadis, khobar dalam ilmu nahwu, dan khobar dalam ilmu balaghah. Baik, setelah kita memahami definisi hadis, makna hadis, maka tadi barusan kita baca bahwa penulis memotivasi para penuntut ilmu untuk memberikan perhatian yang besar kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, ya, 3 bidang ilmu yang merupakan ilmu maqasid dalam Islam ada 3 bidang ilmu yang merupakan ilmu maqasid itu adalah apa yang dimaksud dengan ilmu maqasid? Yakni ilmu yang merupakan tujuan, bukan ilmu alat. Ada ilmu yang merupakan tujuan atau maksud, dan ada ilmu yang merupakan wasilah atau alat. Ilmu yang merupakan maksud atau tujuan dari ilmu syar'i itu ada 3: tafsir, hadis, dan fiqh. Ya, dan fiqh. Adab, adab masuk dalam tafsir dan hadis. Tafsir dan hadis juga ada adab di situ di dalamnya. Ini 3 bidang ilmu yang menjadi tujuan dari ilmu syar'i. 3 bidang ilmu utama, ya, tafsir, hadis, dan fiqh. Akidah gimana? Akidah masuk juga. Fiqh itu terkadang kata para ulama, yakni dengan istilah fiqh itu yang dimaksud juga mencakup akidah. Fikih akbar itu maknanya akidah. Ada fikih akbar, ada fikih yakni furu', ada fikih usul, ada fikih furu'. Fikih usul atau fikih akbar ini namanya akidah. Baik, jadi ini adalah 3 bidang ilmu utama yang menjadi inti utama dari ilmu syariat. Dengan tafsir kita bisa memahami kalamullah, dengan hadis kita bisa memahami sabda Nabi Muhammad SAW, dan dengan fiqh kita bisa mengetahui apa yang harus kita yakini, akidah, dan apa yang harus kita, yakni bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ilmu fikih yang kita kenal. Baik, jadi ini 3 bidang ilmu, atau kalau mau diperinci lagi menggunakan istilah yang lebih familiar jadi 4, ya, tafsir, hadis, akidah, dan fikih dengan definisi fikih yang kita familiar selama ini. Baik. Adapun ilmu alat, maka seperti ilmu tentang bahasa Arab, ya, ilmu tentang yakni balaghah, maka ini semua adalah ilmu alat. Nah, sekarang semua dari ilmu yang merupakan ilmu maqasid, ilmu yang merupakan tujuan dan maksud, itu semuanya bergantung pada hadis Nabi Muhammad SAW, mana yang sahih dan mana yang dhaif. Bergantung pada pengetahuan kita mana yang sahih dan mana yang dhaif dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika kita menuju kepada bidang ilmu tafsir misalkan, maka kita wajib untuk menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Itu yang pertama, langkah pertama. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Kemudian setelah itu kita menafsirkan Al-Quran dengan yakni perkataan sahabat. Kemudian kita menafsirkan Al-Quran dengan istihad. Ya, dan tentunya tidak semua orang boleh beristihad dalam menafsirkan Al-Quran. Karena kalau semua orang menafsirkan Al-Quran dengan logikanya, maka ini menjadi tafsir dengan ra'yu yang tercela. Jadi bidang ilmu tafsir sangat bergantung pada hadis dalam rangka supaya kita bisa mengetahui mana hadis yang sahih yang itu menjelaskan ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Bidang ilmu yang kedua yaitu hadis itu sendiri jelas sangat bergantung pada yakni pengetahuan kita terhadap mana yang sahih dan mana yang dhaif. Kita tidak bisa menentukan mana yang bisa kita ambil faidahnya dari hadis-hadis tersebut kecuali setelah kita bisa mengetahui mana yang sahih dan mana yang dhaif dan mana yang palsu
dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tersebut. Adapun ilmu akidah dan ilmu fikih sama juga, sangat bergantung pada sahihnya hadis, sangat bergantung pada mana hadis yang bisa diterima, hadis sahih atau hadis hasan. Ya, tidak boleh melandaskan sesuatu pada hadis yang dhaif atau bahkan palsu. Sebagian ulama ketika hadisnya itu dhaifnya ringan sehingga bisa naik tingkat kepada derajat hasan, nah ini masih ditolerir. Ini adalah suatu yang masyhur di kalangan para ulama. Jadi kita simpulkan yakni memberi atau memiliki perhatian terhadap ilmu hadis itu sangat krusial bagi penuntut ilmu. Jadi wajib bagi penuntut ilmu untuk yakni kita lihat sebagaimana yang sering kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, wajib untuk memberikan perhatian pada berbagai bidang ilmu syar'i. Jangan cuma perhatian pada akidah tapi tidak perhatian pada tafsir dan hadis dan fikih, ya. Jangan cuma perhatian pada ilmu fikih tapi tidak perhatian pada akidah dan tafsir dan hadis. Jangan cuma perhatian pada ilmu nahwu tapi tidak perhatian terhadap akidah, fikih, tafsir, hadis dan seterusnya. Ya, kenapa demikian? Karena ilmu syar'i itu saling terkait satu sama lain. Ya, ilmu syar'i itu saling terkait satu sama lain. Kalau seseorang itu tidak memiliki pemahaman terhadap berbagai bidang ilmu syar'i, kemudian dia terlanjur dipercaya ilmunya dan terlanjur bermudah-mudahan dalam berfatwa, padahal dia tidak ahli dalam berbagai bidang ilmu syar'i, ahlinya misalkan cuma dalam satu bidang misalkan, maka ini bisa berbahaya karena dia bisa fatwanya bisa parsial, dia cuma bisa melihat dari satu sudut pandang saja dari satu bidang ilmu tapi tidak dari bidang ilmu yang lain. Wa ya'tani awalan. Baik, sebelum lanjut, dalam ilmu hadis ada banyak berbagai cabang ilmu. Ya, ilmu hadis ini adalah cabang atau bidang ilmu yang besar, di dalamnya banyak cabang. Yang pertama adalah ilmu mustalah hadis. Mustalahul hadis, ilmu mustalah. Ini ilmu istilah. Kita mempelajari apa definisi hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu, apa itu definisi hadis marfu', hadis maqtu', hadis munqati', mu'dal, mursal, mu'allaq, muttarib. Ini semua definisi atau istilah-istilah hadis ini banyak sekali digunakan oleh para ulama di kitab-kitab mereka, di kitab tafsir, di kitab akidah, di kitab fikih, di kitab bahkan di kitab nahwu banyak menggunakan istilah-istilah ini. Sehingga kalau kita tidak memahami istilah ini, maka ini bisa berbahaya. Ini bisa berbahaya. Apa yang dimaksud dengan hadis munqati'? Apa bedanya dengan hadis maqtu'? Kalau cuma mengira-ngira dengan makna bahasa, makna kata munqati' dan maqtu', pasti akan salah. Karena itu bukan yang dimaksud dengan ada makna khusus terhadap istilah tersebut dalam bidang ilmu mustalah hadis, cabang ilmu mustalah hadis. Jadi wajib untuk mempelajari bidang ilmu tersebut. Kemudian di dalam ilmu hadis ada juga cabang ilmu yang namanya ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu jarah wa ta'dil. Jarah itu menilai buruk seseorang, ta'dil menilai baik seseorang, menilai atau memuji seseorang. Dari sisi apakah orang ini adalah perawi yang thiqah, terpercaya, itu makna thiqah, atau tidak. Jadi kepentingannya adalah dalam rangka untuk menilai hadis. Apakah perawi ini adalah perawi yang thiqah, terpercaya dalam periwayatan hadisnya, atau apakah perawi ini adalah perawi yang dhaif, atau apakah ini perawi ini adalah perawi yang kadzdzab, pendusta. Nah, ini dibahas dalam ilmu jarah wa ta'dil. Dan ilmu jarah wa ta'dil, kita bisa bayangkan, kita akan melihat kepada para perawi, ada perawinya yang disebutkan di Bukhari, ada perawi yang disebutkan di Muslim, ada perawi yang disebutkan di Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Ahmad. Kita menuju kepada para perawi tersebut, kita mempelajari biografi mereka, kapan lahirnya, kapan meninggalnya, gurunya siapa saja, muridnya siapa saja, tinggal di mana,
belajarnya ke mana saja, ke negeri mana, kemudian yakni meriwayatkan hadis ini dari siapa saja, mentransmisikan hadis ini kepada siapa saja, dan seterusnya. Murni hafalan, nggak bisa dinalar, betul tidak? Murni hafalan. Yani, maka banyak sekarang orang menggunakan database, membuat database perawi hadis, bahkan database hadis, tapi itu tidak akan yakni menjadikan seseorang itu ahli dalam ilmu hadis. Itu hanya akan memanjakan dia. Ini berbahaya kalau menggunakan database seperti itu. Itu cuma alat bantu saja. Akan tapi yakni wajib bagi kita untuk mengikuti jalannya para ulama terdahulu ketika mempelajari ilmu hadis, ketika mempelajari para perawi tersebut. Gimana? Ambil kitab langsung. Ya, ambil kitab langsung. Yani banyak disebutkan, misalkan Syekh Al-Albani rahimahullah ketika beliau sedang mau membahas sesuatu, kemudian yakni misalkan perawi tertentu, maka ketika ditanya dan beliau harus mengecek terlebih dahulu kepada kitab, beliau ambil kitab, kemudian itu kira-kira di halaman segitu, gitu ya. Kitabnya tebal, jadi beliau sudah hafal, bahkan itu letaknya kira-kira di bagian yang mana di tebalnya kitab tersebut, apakah sepertiga awal, sepertiga akhir, sepertiga tengah, dan seterusnya. Yani, dan ketika kita langsung membuka kepada kitab, bisa jadi ketika kita membuka kitab, kita nggak bisa langsung menuju pada halaman yang kita cari, betul tidak? Ketika kita berada pada halaman lain, bisa jadi yang kita dapatkan pada halaman lain tersebut lebih bermanfaat bagi diri kita saat ini daripada apa yang sedang mau kita cari. Paham maksudnya? Yani kita terbaca faidah yang itu bukan faidah yang kita cari, tapi kita terbaca faidah di halaman lain yang itu malah justru lebih penting daripada apa yang mau kita cari. Baik. Jadi itu diantara manfaat dari bermuamalah langsung dengan kitab-kitab. Adapun bermuamalah langsung dengan Maktabah Syamilah atau Syekh Google, antum kepikiran sesuatu, antum langsung masukkan itu, langsung dapat jawaban tentang itu saja yang antum dapatkan. Baik, tapi kalau antum yakni membuka kitab, sama dengan kamus. Kamus, kalau misalkan antum pakai kamus di gadget, antum ingin suatu kata, tuliskan katanya, langsung muncul artinya, betul tidak? Tapi kalau antum buka kamus, masih salah halaman, terbaca kata lain yang bisa jadi itu dengan tidak sengaja membaca itu, malah itu yang hafal. Ya, yakni banyak manfaat yang kita dapat ketika kita tersesat ke halaman yang lain, ya, kemudian sebelum menuju ke halaman yang ingin kita cari. Baik, tersesat dalam makna positif tentunya, ya. Taib, yang jelas bukan para pemuda yang ya alas. Taib. Jadi sekarang kita lihat itu ilmu jarah wa ta'dil. Dan poin penting di sini, ilmu jarah wa ta'dil itu adalah ilmu yang istihadiyah. Para ulama bisa berbeda pendapat dalam masalah menilai apakah perawi ini adalah perawi yang thiqah atau kurang thiqah atau perawi yang lemah. Ini masalah istihadiyah. Dan biasanya yakni ilmu jarah wa ta'dil tadi telah kita sebutkan, ini adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang perawi hadis. Tapi banyak di zaman ini, ya, banyak orang membahas jarah wa ta'dil untuk ulama yang hidup saat ini, padahal beliau sudah bukan zamannya mentransmisikan hadis. Hadis sudah dikompilasi dalam kitab-kitab hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Ya. Di zaman ini sanad hadis itu adalah cuma sekedar hiasan. Sebagaimana Anda mendengar langsung di sebuah daurah yang Anda hadiri langsung dari Syekh As-Sibel dari Madinah, kemudian Syekh Falah Mandakar dari Kuwait. Ya, dan banyak para ulama yang lain. Mereka berkata bahwa sanad di zaman ini adalah tahliyah, yakni pemanis atau hiasan, zina, hiasan. Ya. Akan tapi yang utama saat ini adalah yakni makna dari hadis. Tapi bukan berarti kita tidak mempelajari sanad hadis. Maksudnya adalah kalau di zaman ini yakni kita menerapkan ilmu jarah wa ta'dil kepada ulama yang sedang hidup, itu bukan tujuan utama dari ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu jarah wa ta'dil untuk para perawi hadis yang itu sudah ada di zaman dahulu. Makanya kata Syekh Al-Fauzan, Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah
Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau berkata bahwa orang-orang yang dibahas di jarh wa ta'dil itu semuanya sudah di dalam kubur, yakni para perawi hadis. Adapun ulama yang hidup di zaman ini, yakni kita harus berbeda penyikapannya terhadap, harus yakni ada kaidah-kaidah yang lain. Ketika kita menilai apakah ulama fulan bisa diambil ilmunya, apakah ulama fulan bisa diambil ilmunya, kemudian orang membahas jarh wa ta'dil dan seterusnya. Jarh wa ta'dil untuk perawi hadis, bukan untuk ulama fulan yang sedang hidup sekarang. Ini ilmu yang berbeda. Ini ilmu tentang yakni masalah tahdzir atau dalam masalah apakah merekomendasikan. Ini kaidahnya ya, ada yang sama, ada yang berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Apa bedanya kira-kira? Bedanya yang paling mencolok adalah perawi hadis semuanya telah meninggal dunia. Betul tidak? Mereka semuanya biografinya dan bahkan akidahnya sampai akhir hayatnya sudah selesai, sudah jelas, sudah ketahuan. Fulan meninggal di atas akidah Ahlussunnah. Fulan ya tersesat. yakni awalnya akidah Ahlussunnah kemudian menyimpang dan seterusnya. Tapi kalau ulama yang sedang hidup, gimana kira-kira? Belum tentu ulama yang di atas akidah Ahlussunnah akan tetap istiqomah di atas akidah Ahlussunnah tersebut. Betul? Dan belum tentu ulama yang di atas kebid'ahan, ulama sesat, yakni akan terus sesat sampai akhir hidupnya. Betul tidak? Nah, ada perbedaan. Jadi wajib bagi kita untuk membedakan antara dua hal ini. Dan akan tapi prinsip bahwa ini ilmu yang sama-sama ilmu ijtihadiyah. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Ilmu ijtihad, yakni bahwa ini adalah ijtihad, perkara ijtihad. Yani ada yang namanya at-tasalsul fit tabdi'. Ketika seseorang meyakini bahwa orang ini ahlu bid'ah, maka ada yang namanya tasalsul fit tabdi', yakni ada sebuah prinsip, barang siapa yang tidak meyakini juga bahwa fulan adalah ahlul bid'ah, maka dia juga adalah ahlul bid'ah. Ini kalau misalkan memang beneran dia ahlul bid'ah, perkaranya jelas, ya, maka ya ini beda kasus. Tapi kalau misalkan ini perkara ijtihadiyah, tidak boleh kita memaksakan pendapat atau tidak boleh kita mengecap langsung otomatis orang yang tidak membid'ahkan juga termasuk ahlul bid'ah. Paham? Yani masalah ini banyak terjadi atau banyak tersebar ya, terkait fitan ini di Indonesia dulu ketika masalah yakni 20 tahun yang lalu ya, 10 bahkan sampai 10 tahun atau 20 tahun yang lalu, terutama 30 tahun yang lalu, yakni masalah tasalsul fit tabdi', yakni berantai dalam masalah mentabdi'. Kalau antum tidak membid'ahkan orang ini, maka antum juga ahlul bid'ah. Padahal perkaranya masih ijtihadiyah. Beda kalau perkaranya jelas, misalkan kalau memang jelas ini ahlul bid'ah, antum tidak mau membid'ahkan, ya antum berarti bermasalah juga. Tapi kalau permasalahannya masih ijtihadiyah, maka jangan sampai terjatuh pada at-tasalsul fit tabdi'. Sebagaimana itu dijelaskan, banyak dijelaskan oleh para ulama, seperti misalkan dijelaskan oleh Syekh Al-Albani, oleh murid beliau Syekh Al-Halabi dan seterusnya, ya, Syekh Al-Fauzan dan seterusnya. Baik. Wa ya'tani awalan, sebelum lanjut lagi, kita enggak lanjut ya. Ada satu bidang ilmu lagi, yaitu ilmu ilal, jamak dari illah. Apa yang dimaksud dengan illah dalam ilmu hadis? Yakni kecacatan yang tersembunyi dalam hadis. Yang itu cuma bisa diketahui oleh para ulama yang ahli dalam masalah hadis. Kalau kita melihat misalkan pada kitab-kitab rijal, kitab-kitab yang memuat perawi para hadis, ya, misalkan Taqribut Tahdzib, misalkan karya siapa? Al-Asqalani, rahimahullah taala. Maka kebanyakan atau sebagian kitab itu meringkas gitu. Ini perawi ini saduq, perawi ini thiqah, perawi ini dhaif dan seterusnya. Ini kalau kita mengambil bulat-bulat kesimpulan hukum tersebut, perawi ini terpercaya, perawi ini kurang terpercaya, perawi ini lemah. Kalau kita mengambil kesimpulan tersebut bulat-bulat, dipastikan kita bakal banyak salah dalam menilai hadis. Yang benar adalah harus memerinci. Makanya belajar hadis itu tidak bisa sebentar, ya, tidak bisa sebentar. Ilmu yang sangat lama untuk dipelajari. Kenapa? Tidak ada kaidah yang al-jami'ah, qawaid jami'ah yang menggabungkan seperti dalam misalkan ilmu fikih, al-umur bi maqasidiha, ad-darar yuzal, atau ya al-urf, yakni muhakkamah dan seterusnya. Maka
Ini tidak ada di dalam ilmu hadis. Tidak ada kaidah-kaidah yang seluruh perawi yang berasal dari Khurasan dhaif. Enggak ada kaidah yang, paham maksud Anda? Harus tiap orang, dan tiap orang itu yakni kasusnya berbeda-beda dan kasusnya banyak perincian. Jadi yang namanya illah adalah bisa jadi seseorang perawi yang disebutkan di kitab, misalkan kitab Taqribut Tahdzib, disebutkan bahwa ini adalah perawi yang thiqah atau perawi yang soduk itu di bawahnya thiqah. Kemudian kita menilai, oh ini ada hadis diriwayatkan oleh perawi ini, taib, hadis ini perawinya soduk, berarti tingkatan hadis ini hasan. Tapi bisa jadi hadis tersebut kebetulan di mana perawi yang soduk ini salah. Jadi perawi soduk itu maksudnya adalah dalam 1000 hadis, misalkan dia benar dalam 950 hadis, salah dalam 50 hadis misalkan. Misalkan saja ini ya. Jadi kita sebut ini perawi yang soduk. Nah, kemudian kita dapat hadis, ada perawi yang soduk tersebut hadis hasan. Tapi bisa jadi hadis ini kebetulan hadis yang 50, betul tidak? Walaupun perawinya hasan, perawinya soduk di tingkatan hasan, tapi khusus untuk hadis ini lemah. Karena kebetulan hadis ini masuk dalam hadis yang 50. Jadi walaupun ada kitab yang sudah merangkum perawi ini thiqah, perawi ini thiqah sabat, sangat thiqah, perawi ini soduk, kurang thiqah, perawi ini dhaif, bisa jadi yakni kesimpulannya berbeda dengan zahir dari istilah-istilah thiqah sabat, soduk dan seterusnya. Ilmu hadis adalah ilmu yang yakni banyak perincian dan dalam sejarah cuma sedikit ulama yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai ilmu ini, ya. Wa ya'tani awalan bi sahihil Bukhari wa Muslim. Hendaknya penuntut ilmu itu memberikan perhatian pertama terhadap Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tsumma bi baqiyatil kutub al-a'lam, kemudian sisa kitab-kitab yang lain, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ini 6 yang utama. Kemudian disusul Muwatta Malik, kemudian disusul Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad, dan Sunanul Kabir karya Al-Baihaqi. Jadi ada 10 kitab utama di ilmu hadis. Kitab utama yang mengkompilasi hadis-hadis. Wal usul al-mu'tamadah fi hadza sya'n. Ya, dan juga penuntut ilmu harus memberikan perhatian pada kaidah-kaidah yang ada di bidang ilmu ini. Ya, walaupun tadi kita sebutkan bahwa kaidahnya itu jarang gitu ya. Tapi tetap ada kaidah, cuma tidak sebanyak di ilmu fikih. Muwatta Malik, seperti misalkan Muwatta Malik. Ini kitab yang tadi kita sebutkan ya, setelah Kutubus Sittah 6 kitab hadis, ada Muwatta Malik, kitab yang ke-7. Kemudian Sunan Abi Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, wa Jami' Tirmidzi, wa Musnad Asy-Syafi'i. Ya, ini telah kita sebutkan tadi ya, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, ini termasuk kitab yang 6. Jadi ada 6 kitab hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Yang ke-7 itu Muwatta Malik, kemudian 8 Ad-Darimi, 9 Musnad Ahmad, yang ke-10 Al-Baihaqi. Ada yang ke-11 yang disebutkan oleh penulis, yaitu Musnad Asy-Syafi'i, wala yanbaghi ay yaqtasiru ala aqalla min dzalik, dan hendaknya jangan kurang dari itu, harus mencakup itu semua, kata penulis. Jadi jangan cuma mempelajari 6 kitab hadis, tapi juga harus mempelajari Muwatta Malik, Musnad Asy-Syafi'i, kata penulis. Kalau di zaman ini jangankan 6 satu saja Al-Bukhari setebal ini, betul tidak? Gak hatam-hatam dari dulu. Ini sudah waktu azan. Baik, mungkin kita azan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ya, insyaallah taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan sebentar. Penulis berkata, wa ni'mal mu'inu lil faqih kitabus sunanil kabir li Abi Bakr al-Baihaqi. Kitab yang sangat menolong bagi seorang faqih adalah kitab As-Sunanul Kabir karya Al-Baihaqi. Ini kitab yang ke-10 yang tadi kita sebut, As-Sunanul Kabir karya Al-Baihaqi, di mana beliau rahimahullah menyebutkan seluruh hadis yang menjadi dalil mazhab Syafi'i. Ya, yang menjadi dalil mazhab Syafi'i. Karena itulah mazhabnya Al-Baihaqi. Wa min dzalika al-masanid ka Musnad Ahmad bin Hanbal. Demikian pula kitab-kitab musnad seperti Musnad Ahmad bin Hanbal. Disebutkan bahwa Ibnu Taimiyah menghafalkan Musnad Ahmad bin Hanbal. 37.000 lebih hadis. Mendekati 40.000. Ibnul Qayyim juga, Ibnu Katsir juga. Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir muridnya Ibnu Taimiyah. Ya, hafal. Jadi barang siapa yang ingin menjadi Syekhul Islam, hafalkan dulu Musnad Ahmad. Kalau menghafalkan Arba'in Nawawi saja butuh 2 tahun,
42 hadis, maka tinggal dihitung bagaimana kalau 40.000 hadis, berapa tahun ya. Baik. Nah, jadi ini Musnad Ahmad bin Hanbal, dan hampir seluruh hadis-hadis di Kutubus Sittah, kitab yang 6, itu semuanya tercakup di Musnad Ahmad kecuali sedikit. Jadi menghafalkan Musnad Ahmad hampir sama seperti menghafalkan Kutubus Sittah seluruhnya. Cuma sanadnya berbeda ya. Sanadnya Imam Ahmad, bukan sanadnya para penulis Kutubus Sittah. Wa Ibnu Humaid, Musnadnya Ibnu Humaid dan Al-Bazzar. Wa ya'tani bi ma'rifati sahihil hadis wa hasanihi wa dha'fihi wa musnadihi wa mursalihi wa sairi anwa'ihi. Hendaknya penuntut ilmu itu memberikan perhatian pada mana hadis yang sahih, hadis hasan, hadis dhaif, mana yang apa itu istilah musnad, apa itu istilah mursal, dan seluruh istilah-istilah di ilmu mustalah yang tadi kita sebutkan secara ringkas. Fa innahu ahadu janahail alim bisyariah, karena ini adalah salah satu sayap dari seorang yang berilmu tentang ilmu syariat. Wal mubayyin lil katsiri minal janahil akhar wa huwal Qur'an. Dan ini banyak sekali menjelaskan sayap yang lain, yakni Al-Qur'an. Ada dua sayap kata penulis, Al-Qur'an dan Al-Hadis. Al-Hadis adalah salah satu sayapnya. Wala yaqna'u bi mujarradis sama' ka ghalibi muhadditsi hadzal zaman. Dan hendaknya penuntut ilmu itu jangan puas cuma dengan sekedar meriwayatkan hadis, sekedar mendengarkan hadis, sekedar hadir di majelis sama'ul hadis, yakni cuma perhatian dengan sanad hadis, tapi tidak perhatian terhadap kandungan hadis tersebut, makna hadis tersebut. Seperti yang banyak terjadi pada para muhaddits di zaman ini zaman beliau. Gimana lagi di zaman ini? Ada sebagian penuntut ilmu yang yakni fokusnya cuma Anda sudah dapat ijazah kitab Sahih Bukhari, ijazah kitab Sahih Muslim, ijazah, sanad. Tapi kalau ditanya apa kandungan dari hadis yang antum, masya Allah antum punya sanad ini, tidak paham. Maka ini bukan tujuan utama dari pelajari hadis. Bal ya'tani bid-dirayah ashadda min i'tina'ihi bir-riwayah. Kata penulis, hendaknya penuntut ilmu itu memberikan perhatian yang lebih besar kepada dirayah daripada kepada riwayah. Dirayah yakni memahami hadisnya, apa kandungan hadisnya, apa hukum yang terkandung dalam hadis tersebut, bagaimana kaitan hadis ini dengan hadis yang lain, bagaimana kaitan hadis ini dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, daripada perhatiannya terhadap riwayah. Kenapa? Apalagi di zaman ini, di zaman penulis sudah mulai, apalagi di zaman ini juga. Yang di riwayah itu sudah selesai ketika para ulama hadis mengkompilasi hadis-hadis di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu sudah selesai semua. Sisanya sekarang adalah mempelajari kembali. Kita mempelajari kembali para perawi hadis, menilai apakah ini sahih atau dhaif, itu masih terbuka. Ijtihad apakah hadis ini sahih atau dhaif, terutama dalam hadis-hadis yang itu masih diperselisihkan, ini masih terbuka pintu ijtihad itu hingga akhir zaman. Akan tapi yakni ketika kita mendengar hadis sekarang, kita nggak perlu lagi menanyakan apa sanad antum terhadap hadis ini, nggak perlu. Cukup kita tanya hadis ini di kitab apa, Sahih Bukhari nomor sekian, Tirmidzi nomor sekian, betul tidak? Nah, berarti sudah selesai. Di masalah itu sudah selesai. Qala Syafi'i rahimahullah, Asy-Syafi'i berkata, man nadhara fil hadis qawiyat hujjatuhu. Barang siapa yang melihat pada hadis, mempelajari hadis, maka hujahnya akan kuat. Yani maksudnya Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah hendak menjelaskan kepada kita, melihat pada hadis maksudnya adalah kita mempelajari kandungannya sehingga kita memiliki hujah yang kuat. Wali anna dirayah hiyal maqsudu bi naqlil hadis wa tablighihi. Karena dirayah hadis, memahami makna dan kandungan hadis itu adalah maksud dari hadis-hadis tersebut dinukilkan dari generasi awal ke generasi sekarang. Tujuannya adalah supaya maknanya itu terjaga, betul tidak? Jadi wajib bagi kita untuk mempelajari maknanya. Sebagaimana perkataan yang sama terhadap Al-Qur'anul Karim, wajib bagi kita untuk memahami makna dari Al-Qur'an, mentadabburi, mempelajari maknanya, tafsirnya. Ya, tidak hanya sekedar tilawah. Itu adalah ibadah juga, akan tapi itu bukan tujuan utama Al-Qur'an diturunkan. Al-Qur'an diturunkan adalah untuk menyampaikan risalah yang itu terkandung dalam setiap ayat di Al-Qur'an tersebut.
Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Afwan tidak ada tanya jawab karena waktunya sudah mepet ya, kita mau iqamah. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.